Gila, serius, gue lagi pusing 7 keliling mikirin ini. Jadi begini ceritanya, kita semua ngiranya negara tetangga itu stabil kan? Tenang, damai, ekonominya oke. Tapi ternyata mereka lagi ngadepin masalah internal yang serius banget. Malaysia. Iya, Malaysia yang sering kita iri-iriin itu, sekarang lagi goyang. Pemerintah pusat mereka di Kuala Lumpur lagi berantem sama daerah-daerah kaya kayak Johor, Sabah, sama Sarawak. Dan ini bukan berantem kecil-kecilan. Ini masalah yang bisa bikin satu negara goncang. Sementara itu, Indonesia, dengan segala ribet dan gaduhnya, ternyata punya fondasi yang jauh lebih kuat. Pertanyaannya, kenapa sistem kita bisa lebih sukses menyatukan ribuan suku dan kerajaan? Apa yang bikin NKRI lebih tahan banting dibanding federasi mereka? Sebelum kita mulai, pastikan lu udah subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena pembahasan kayak gini yang bikin lu makin paham soal Indonesia, lu nggak bakal nemuin di tempat lain. Kita belajar bareng, kita pinter bareng. Oke, langsung gas. Bagian 1. Tetangga di ambang reorganisasi besar. Balik lagi, sekarang gue mau ajak lu duduk sejenak buat ngomongin sesuatu yang sering kali kita anggap sepele. Persatuan. Kita sering lihat ke Malaysia dan mikir, wah enaknya mereka, mata uangnya kuat, politiknya tenang. Tapi tahun 2025 dan 2026 ini membuka mata banyak orang. Ternyata tetangga kita lagi ngadepin ujian berat banget. Jadi gini, ada tarikan keras dari wilayah-wilayah kaya seperti Johor, Sabah, dan Sarawak. Mereka gerah sama pemerintah pusat di Kuala Lumpur. Dan video ini bukan buat ngejelekin tetangga ya, bukan kelas kita itu. Tapi kita akan belajar dari situasi mereka. Sekarang banyak yang bilang Malaysia mau bubar. Tunggu dulu, sebagai channel yang anti-hoax, gue harus lurusin. Secara hukum sampai Januari 2026, Malaysia tidak bubar. Bendera mereka masih satu. Tapi secara faktanya, fondasi negara mereka lagi guncang hebat. Apa yang terjadi? Pemerintah pusat di Kuala Lumpur pelan-pelan kehilangan cengkraman kekuasaan atas wilayah-wilayah kaya. Narasi yang selama ini dibangun adalah pusat yang ngatur semuanya. Tapi sekarang narasi itu runtuh. Wilayah kayak Sarawak dan Johor mulai berani bilang, tunggu dulu, lu nggak bisa seenaknya lagi ngatur uang dan sumber daya kita. Ini bukan pemberontakan bersenjata. Ini perlawanan administratif dan ekonomi. Kenapa bisa terjadi? Sistem federasi yang mereka banggakan ternyata nyimpen bom waktu. Ketimpangan kekuasaan. Ketika daerah merasa lebih kaya dari pusat dan pusat dianggap nggak becus ngurus uang, loyalitas daerah itu luntur. Sekarang bandingkan sama Indonesia. Kita punya 38 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah kita punya masalah? Pasti adalah. Namanya juga keluarga besar. Tapi apakah ada provinsi yang secara legal punya kekuatan buat menekan Jakarta sampai Jakarta kewalahan? Nggak ada. Konstruksi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia bikin kita punya satu komando. Di saat tetangga sibuk tarik-menarik kekuasaan antar wilayah, Indonesia justru fokus ke pemerataan pembangunan. Kita ribut soal pilkada? Iya. Kita ribut soal kebijakan? Iya. Itu wajar. Itu tanda demokrasi hidup. Tapi kita nggak pernah ribut soal gue mau bikin negara sendiri karena gue lebih kaya. Ini pelajaran pertamanya. Kelihatannya rapi dari luar, tapi di dalamnya ada keretakan struktural yang serius. Sementara kita mungkin terlihat gaduh dan berisik, tapi fondasi rumah kita solid. Dicor pakai semen persaudaraan yang kuat. Dan ini bukan analisis asal-asalan loh. Data dari berbagai sumber internasional dan lokal menunjukkan tren ini. Laporan dari Departemen Statistik Malaysia sendiri mengkonfirmasi ketegangan yang meningkat antara pemerintah pusat dengan negara-negara bagian. Bagian 2. Realita anak tiri dan anak bungsu. Sekarang, kita bakal terbang ke Pulau Kalimantan bagian utara. Kita akan bedah kisah dua wilayah yang nasibnya beda jauh banget. Padahal sama-sama kaya raya akan sumber daya alam. Pertama, mari kita lihat realitas Sabah dan Sarawak. Lu tahu nggak dari mana asal kekayaan Malaysia? Banyak orang mikir dari Menara Kembar Petronas atau bisnis di Kuala Lumpur. Salah besar. Jantung ekonomi Malaysia itu ada di Sabah dan Sarawak. Data tahun 2026 menunjukkan
Kedua wilayah ini menyumbang sekitar 60% sampai 70% dari total produksi minyak dan gas Malaysia. Bayangkan, hampir 3/4 energi yang menghidupi lampu-lampu di Kuala Lumpur yang memutar roda industri di Semenanjung datangnya dari perut bumi Borneo. Logikanya, kalau punya wilayah sekaya itu, rakyat di sana pasti makmur dong? Infrastrukturnya pasti bagus dong? Tapi realitanya bikin miris. Berdasarkan data Departemen Statistik Malaysia tahun 2025, Sabah justru mencatatkan angka kemiskinan tertinggi di seluruh Federasi Malaysia. Ini paradoks yang menyakitkan. Mereka tidur di atas emas hitam, tapi bangun dalam keadaan susah. Infrastruktur di pedalaman Sabah dan Sarawak masih tertinggal jauh. Jalan-jalannya masih banyak yang rusak parah. Beda banget sama jalan tol mulus di sekitar Putrajaya. Inilah yang memicu sentimen anak tiri. Rakyat di sana merasa nggak diperlakukan adil oleh sistem. Mereka merasa cuma dijadikan sumber pendapatan, tapi hasilnya nggak kembali ke mereka. Hingga tahun 2026, kekecewaan ini bukan lagi sekedar gerutu. Ini sudah jadi gerakan politik yang kuat. Tuntutan pengembalian 40% pendapatan bersih yang diambil pemerintah pusat dari Sabah masih jadi sengketa hukum yang alot. Pusat enggan kasih, karena kalau dikasih, pusat bakal kesulitan anggaran. Tapi Sabah tetap menuntut hak mereka sesuai perjanjian lama. Sarawak main lebih strategis lagi. Mereka mendirikan perusahaan minyak sendiri bernama Petros. Dari tahun 2025 sampai 2026, Petros secara aktif mengambil alih hak distribusi gas. Mereka bilang ke Petronas, "Minggir, ini gas kami yang atur." Mereka juga menuntut kursi mayoritas di parlemen, 1/3 kursi buat mencegah dominasi Semenanjung. Slogan Sabah Sarawak Keluar Malaysia atau SSKM tetap hidup di media sosial. Ini bukan gerakan senjata, tapi ini jeritan hati yang merasa dikhianati. Sekarang, mari kita putar kompas ke Indonesia. Apakah Indonesia sempurna? Belum. Apakah Papua dan Aceh sudah semaju Jakarta? Belum. Tapi arah kita jelas dan sistem kita beda. Indonesia nggak pakai pendekatan memeras, tapi pendekatan subsidi silang dan afirmasi. Lihat Papua. Papua juga kaya, emas dan tembaga. Apakah Jakarta ngambil semuanya dan biarin Papua tertinggal? Dulu mungkin ada sentimen itu, tapi di era modern, pola pikir itu diubah total. Kita punya dana otonomi khusus atau Otsus. Pemerintah Indonesia udah memperpanjang dana Otsus melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 hingga tahun 2041. Bukan cuma diperpanjang, anggarannya dinaikkan jadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional. Itu uang triliunan, dan uang itu dikhususkan buat mengejar ketertinggalan saudara kita di timur. Tahun 2026, fokus kita adalah penguatan provinsi baru di Papua. Tujuannya supaya pelayanan publik lebih dekat, supaya orang di pegunungan gak perlu jalan berhari-hari buat urus KTP atau berobat. Kantor gubernurnya didekatkan ke rakyat. Lihat Aceh. Aceh punya kewenangan unik yang gak dimiliki wilayah lain. Mereka bisa mengelola keuangan daerah dengan skema khusus. Mereka bisa menerapkan hukum syariat sesuai kearifan lokal. Perjanjian Damai Helsinki dijaga dengan komitmen tinggi. Sudah 2 dekade Aceh damai dan stabil. Dan yang paling membedakan kita dengan tetangga adalah pemerataan infrastruktur. Malaysia pembangunannya sangat berpusat di Semenanjung. Indonesia, kita ubah jadi Indonesia sentris. Jalan Trans Papua yang membelah gunung dan hutan itu bukan proyek gagah-gagahan. Itu urat nadi ekonomi. Tujuannya memangkas biaya logistik supaya harga semen di Wamena sama dengan harga semen di Jawa. Pengembangan pelabuhan dan bandara di wilayah timur dikebut. Dan satu lagi senjata rahasia kita yang gak dimiliki Malaysia, dana desa. Melalui Kementerian Desa, Indonesia menyalurkan dana miliaran rupiah langsung ke rekening desa. Mau itu desa di pelosok Papua, mau itu desa di perbatasan Kalimantan, semua dapat. Kepala desa dikasih wewenang buat bangun desanya sendiri. Malaysia nggak punya skema semasif ini. Uang mereka sering tertahan di birokrasi daerah. Uang kita langsung nyampe ke akar rumput. Inilah wujud sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kita belum sampai di garis finish, tapi kita lari di jalur yang benar. Sekarang, pertanyaannya, kenapa bisa beda nasib begini padahal sama-sama negara berkembang? Jawabannya ada di sistem kenegaraan. Sistem federal di Malaysia itu sifatnya transaksional. Negara bagian setor ke pusat, pusat balikin lagi sebagian. Jadi mentalitasnya untung rugi. Gue setor 100, kok balik cuma 5? Rugi dong gue gabung sama lu. Makanya Sabah dan Sarawak menuntut. Mereka merasa rugi bandar. Sistem NKRI atau Negara Kesatuan itu sifatnya kekeluargaan, gotong royong. Semua kekayaan alam dikuasai negara, lalu dibagikan kembali berdasarkan kebutuhan, bukan cuma berdasarkan setoran. Daerah yang kaya seperti Kaltim atau Riau memang dapat dana bagi hasil besar. Wajar. Tapi daerah yang belum maju tetap diguyur dana besar lewat DAU dan DAK. Uang dari pajak orang Jakarta dipakai buat bangun jembatan di Papua. Uang dari sawit Sumatera dipakai buat subsidi listrik di Maluku. Inilah konsep berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita nggak biarin saudara kita yang lemah tertinggal. Kita gendong bareng-bareng. Di Malaysia, Sarawak yang kaya gas alam ingin menikmati kekayaannya sendiri. Masa bodoh sama negara bagian lain yang miskin. Di Indonesia, kekayaan alam itu milik bersama untuk kemakmuran bersama. Mari kita pakai analogi yang lebih mudah dipahami. Bayangkan ada dua keluarga bertetangga, keluarga Pak Mat dan keluarga Pak Indo. Keluarga Pak Mat menjalankan sistem bisnis. Anak-anaknya disuruh kerja. Siapa yang kerjanya paling menghasilkan uang, dia yang paling disayang. Si anak tengah, sebut saja Sabah, kerjanya keras banget, hasilnya banyak. Tapi bapaknya malah pakai uang itu buat beliin baju bagus si anak sulung yang kerjanya cuma duduk di kantor. Si anak tengah makan sisa, bajunya lusuh. Lama-lama si anak tengah marah. Pak, ini uang hasil keringat saya, kenapa abang yang foya-foya? Rumah tangga Pak Mat jadi panas, anak-anaknya mau pecah kartu keluarga. Keluarga Pak Indo menjalankan sistem kasih sayang. Anak-anaknya juga kerja. Ada yang hasilnya banyak, ada yang masih belajar. Anak bungsu, sebut saja Papua, memang belum menghasilkan uang sebanyak kakaknya. Tapi dia butuh biaya banyak buat sekolah dan beli sepatu, karena jarak sekolahnya jauh. Bapaknya bersikap adil. Adil bukan berarti sama rata. Bapaknya bilang ke kakak sulung, "Nak, kamu kan sudah mapan, fasilitasmu sudah lengkap. Uang tabungan kita, Bapak pakai agak banyak buat benerin kamar adikmu dan beli motor buat dia sekolah ya, biar nanti dia bisa sukses kayak kamu." Si kakak mungkin mengomel dikit, tapi dia mengerti. Dia ikhlas karena dia sayang adiknya. Si adik merasa diperhatikan, dia merasa punya harapan. Akhirnya, keluarga Pak Indo tetap rukun. Si adik makin hari makin pintar dan mulai bisa mandiri. Itulah yang terjadi di tahun 2026. Saat tetangga sibuk ribut soal siapa dapat berapa persen, Indonesia sibuk memastikan tidak ada satupun wilayah yang merasa ditinggalkan. Kebijakan Indonesia sentris adalah bukti cinta negara kepada rakyatnya. Kita ingin semua orang, mau dia tinggal di Menteng atau di Merauke, merasakan hadirnya negara. Merasakan jalan yang mulus, listrik yang menyala, dan harga barang yang terjangkau. Jadi, apa poin pentingnya di sini? Perbedaan nasib antara Sabah Sarawak dan Papua Aceh di tahun 2026 mengajarkan kita satu hal. Integrasi bangsa itu nggak bisa dibeli dengan janji politik, tapi harus dirawat dengan pembangunan nyata dan keadilan. Malaysia sekarang menuai badai karena mereka mengabaikan keadilan wilayah selama puluhan tahun. Mereka biarin ketimpangan melebar terlalu lebar. Sekarang, saat anak tiri itu sudah kuat dan sadar haknya, pusat nggak bisa lagi membendung tuntutan mereka. Sementara, Indonesia dengan segala tantangannya memilih jalan yang lebih sulit tapi lebih mulia. Jalan pemerataan, jalan otonomi yang bertanggung jawab, jalan membangun dari pinggiran. Kalau lu suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak. Kita masih ada banyak pembahasan menarik lainnya yang bakal bikin wawasan lu makin luas. Sekarang, kita masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi. Dimensi yang menyangkut hati, mentalitas, dan sejarah. Kita akan bandingkan sosok para raja di kedua negara.
Kenapa di tetangga rajanya bisa bikin pemerintah pusat sangat hati-hati? Dan kenapa di Indonesia rajanya justru rela jadi rakyat biasa demi bendera merah putih? Fakta yang terjadi di tahun 2026 ini bakal bikin lu geleng-geleng kepala. Ternyata, nasib sebuah negara itu sangat ditentukan oleh seberapa besar ego atau seberapa besar hati para pemimpin lokalnya di masa lalu. Mari kita bedah realita di seberang selat dulu. Kalau elu main ke Malaysia hari ini, ada satu nama yang gaungnya luar biasa besar, Sultan Johor. Hingga tahun 2026, posisi Johor dalam Federasi Malaysia makin menguat baik secara politik maupun ekonomi. Apalagi Sultan Ibrahim dari Johor saat ini sedang menjabat sebagai Yang di-Pertuan Agung atau Raja Malaysia. Di Malaysia, raja itu digilir setiap 5 tahun antar negara bagian, dan giliran Johor kali ini memberikan pengaruh politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bukan cuma soal tahta, ini soal kemandirian ekonomi. Johor letaknya strategis banget, nempel sama Singapura. Tahun 2025 kemarin, mereka resmikan proyek raksasa bernama Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura atau JSS. Apa artinya proyek ini? Artinya ekonomi Johor sekarang lebih terintegrasi sama Singapura daripada sama Kuala Lumpur. Arus uang, investasi, pabrik, semuanya terhubung langsung ke Singapura. Hal ini memperkuat narasi bahwa Johor mampu berdiri sendiri secara finansial. Mereka merasa mandiri dan punya koneksi internasional. Ditambah lagi, promosi identitas bangsa Johor. Pemerintah Johor terus-menerus menggaungkan konsep ini. Mereka menekankan identitas lokal yang kuat. Sultan Johor bahkan sering menegaskan dalam pidatonya, Johor bergabung dengan Federasi Malaya dulu berdasarkan perjanjian. Kalau perjanjian itu dilanggar, terutama soal bagi hasil uang, Johor punya hak moral untuk menentukan nasib sendiri. Coba bayangkan, seorang pemimpin daerah berani bilang begitu ke pemerintah pusat. Kalau lu macem-macem, gue pergi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara Johor dan Malaysia itu sifatnya transaksional. Seperti kerjasama bisnis, ada hitam di atas putih. Gue gabung sama elu asal gue untung. Kalau gue buntung, sampai jumpa. Sekarang, mari kita putar waktu ke belakang. Mari kita lihat sejarah bangsa kita sendiri. Di sini kita akan nemuin kisah-kisah yang bikin merinding. Kisah yang membuktikan bahwa republik ini dibangun di atas fondasi pengorbanan tanpa syarat. Beda dengan Malaysia di mana kesultanan sering jadi kutub kekuatan yang bersaing dengan pusat, sejarah Indonesia menunjukkan pola melebur untuk bersatu. Mari kita kenang sosok Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta. Begitu mendengar proklamasi 17 Agustus 1945, beliau nggak menunggu lama. Padahal saat itu, beliau adalah raja yang berdaulat, punya wilayah, punya rakyat, punya tentara, dan dihormati Belanda. Beliau bisa saja memilih tetap jadi kerajaan merdeka atau jadi negara boneka Belanda yang makmur. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau mengirim telegram ke Jakarta. Negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Beliau menyerahkan kekuasaannya. Beliau menempatkan dirinya di bawah perintah Presiden Soekarno. Saya dukung republik ini. Hingga tahun 2026, dana keistimewaan Yogyakarta digunakan bukan buat bangun tembok pemisah dengan Jakarta, tapi digunakan buat penguatan budaya Jawa yang jadi pilar kebudayaan nasional. Sultan Yogja adalah garda terdepan NKRI. Gak pernah ada satu kata pun terucap dari Keraton Yogja yang bernada ancaman ingin pisah. Yang ada adalah NKRI harga mati. Lalu ada satu lagi kisah yang sering dilupakan orang tapi nilainya tak terhingga. Kisah Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak Indrapura, Riau. Lu tahu apa yang beliau lakukan saat mendengar Indonesia merdeka? Beliau datang menemui Bung Karno. Beliau menyerahkan mahkotanya. Beliau menyerahkan pedang kebesarannya. Dan yang paling gila, beliau menyerahkan kekayaan pribadinya senilai 13 juta gulden. Lu tahu 13 juta gulden tahun 1945 setara berapa sekarang? Kalau dikonversi dengan nilai emas dan inflasi, itu setara triliunan rupiah. Itu uang tunai, dikasih cuma-cuma. Bung Karno, pakailah uang ini untuk modal mendirikan negara. Bayangkan kalau mentalitas Sultan Siak itu transaksional kayak tetangga. Mungkin beliau bakal bilang, Bung,
Ini gue pinjemin uang ya, tapi nanti Riau harus dapat jatah khusus. Pajaknya buat gue 50%. Kalau enggak, gue minta balik uangnya. Tapi tidak, beliau nggak minta apa-apa. Beliau bahkan rela hidup sederhana di masa tuanya. Beliau menyerahkan segalanya karena beliau percaya pada mimpi bernama Indonesia. Inilah kekuatan kita. Negara kita nggak dibentuk dari tawar-menawar dagang. Negara kita dibentuk dari keikhlasan para Raja Nusantara, Sultan Jogja, Sultan Siak, Raja Bali, dan lainnya, yang rela kehilangan tahta demi rakyatnya menjadi satu bangsa yang besar. Mari kita pakai analogi lagi biar makin jelas. Bayangkan Malaysia itu seperti sebuah perusahaan saham. Para sultan dan raja bagian adalah pemegang saham. Mereka menunjuk seorang direktur utama atau perdana menteri untuk mengurus perusahaan. Hubungannya murni bisnis. Pak Direktur, mana dividen saya tahun ini? Kok turun? Kalau turun terus, saya tarik modal saya. Setiap rapat umum pemegang saham suasananya tegang, saling tuntut, saling curiga. Sementara Indonesia itu seperti sebuah keluarga besar. Para Raja Nusantara, Sultan Jogja, Sultan Siak, Raja Bali, dan lainnya adalah para ayah dan kakek. Ketika mereka melihat anak-anaknya, yaitu rakyat Indonesia, ingin membangun rumah tangga baru bernama Republik Indonesia, apa yang sang ayah lakukan? Sang ayah nggak minta saham, sang ayah nggak minta dividen. Sang ayah justru memberikan sertifikat tanah warisannya. Sang ayah memecahkan celengan masa tuanya. Nah, ini tanah buat kalian. Ini uang buat modal kalian. Bangunlah rumah yang besar. Ayah ikhlas. Ayah cuma titip, jaga kerukunan adik kakak. Sang ayah rela kehilangan kuasa asalkan anak-anaknya bersatu. Itulah bedanya. Persatuan yang dibangun di atas transaksi bisnis akan retak begitu uangnya habis. Tapi persatuan yang dibangun di atas pengorbanan orang tua akan bertahan selamanya karena ada doa dan air mata di dalamnya. Sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Kita masuk ke mesin yang menggerakkan negara. Pernah nggak sih lu mikir, kenapa Indonesia yang pulaunya ada 17.000, sukunya ada 1.300, bahasanya ada 700, kok bisa tetap menyatu? Sementara tetangga kita yang pulaunya cuma terbagi 2, Semenanjung dan Borneo, kok malah sering ribut soal perpisahan? Jawabannya ada di sistem operasi negara kita. Malaysia pakai sistem operasi federal. Indonesia pakai sistem operasi kesatuan atau unitary. Dan di tahun 2026 ini, terbukti sistem kesatuan kita jauh lebih tangguh menghadapi virus perpecahan. Malaysia menganut sistem federal. Artinya, kekuasaan itu dibagi 2. Ada pemerintah pusat atau federal, ada pemerintah negara bagian. Kelihatannya demokratis, tapi di negara berkembang yang majemuk, ini adalah tantangan berat. Kenapa? Karena sistem ini menciptakan sekat identitas. Di Malaysia tahun 2026, identitas kedaerahan itu mengeras. Orang Johor lebih bangga bilang, saya bangsa Johor. Orang Sarawak lebih bangga bilang, saya anak Sarawak. Identitas saya orang Malaysia jadi nomor 2. Sistem federal membuat dinding-dinding tebal antar wilayah. Hukum tanah beda, hukum agama kadang beda, kebijakan pajak beda. Negara bagian punya otonomi besar untuk bilang tidak ke pusat. Bayangkan, lu tinggal di satu rumah besar, tapi setiap kamar dikunci pintunya. Penghuni kamar A nggak boleh masuk kamar B. Penghuni kamar C punya kulkas sendiri dan nggak mau bagi makanan ke kamar D yang lagi kelaparan. Ini kulkas gue, beli pakai uang gue, lu urus diri lu sendiri. Itulah yang terjadi di sana. Ketika ekonomi sulit, sifat egois ini muncul. Ngapain pajak gue dipakai buat bangun jalan di negara bagian lain? Akibatnya, nasionalisme mereka semu. Mereka bersatu cuma pas ada pertandingan olahraga. Selebihnya mereka sibuk dengan urusan kamar masing-masing. Sekarang lihat Indonesia dengan sistem negara kesatuan. Di sini, pemerintah pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Daerah diberikan otonomi atau desentralisasi, tapi sifatnya adalah delegasi. Pusat kasih wewenang, bukan daerah yang punya kedaulatan sendiri. Apa bedanya? Bedanya dirasa. Di Indonesia, kita nggak punya tembok tebal antar provinsi. Hukum pidananya sama, hukum perdatanya sama, kebijakan pendidikannya satu komando. Lu orang Jawa, lu pindah ke Kalimantan, lu tetap merasa di rumah sendiri. Lu orang Batak, lu merantau ke Papua, lu tetap warga negara Indonesia kelas 1. Nggak ada bedanya. Sistem NKRI memaksa kita untuk melebur. Kita punya blender raksasa bernama bahasa Indonesia. Ini senjata paling sakti yang sering kita lupakan.
Di Malaysia, karena sistemnya terkotak-kotak, kadang antar etnis masih canggung ngobrol. Ada yang lebih fasih Inggris, ada yang Mandarin, ada yang Melayu dialek daerah. Di Indonesia, tukang bakso dari Solo bisa ngobrol lancar sama nelayan di Biak pakai bahasa Indonesia tanpa hambatan. Inilah yang membuat Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma stiker di burung Garuda, itu cara hidup kita. Kita boleh ribut soal pilihan presiden, kita boleh ribut soal klub bola, tapi kalau ada yang tanya, lu orang mana? Jawabannya pasti Indonesia. Sekarang mari kita lihat efektivitas kedua sistem ini dalam menghadapi krisis. Di dunia yang makin cepat berubah di tahun 2026, kecepatan adalah kunci. Sistem federal itu cenderung lambat. Kalau pusat mau bikin kebijakan nasional, misalnya penanganan pandemi atau krisis ekonomi, pusat harus permisi dulu ke sultan atau gubernur negara bagian. Harus rapat dulu, negosiasi dulu, tawar-menawar dulu. Gue mau bikin jalan tol nih lewat tanah lu, bagi hasil berapa? Ribet, keburu krisisnya meledak. Sistem kesatuan Indonesia itu gesit. Ketika presiden bilang, kita pindah ibu kota ke Kalimantan demi pemerataan. Tok, diputuskan. Gubernur, bupati, wali kota, TNI, Polri, semua satu barisan siap laksanakan. Meskipun ada dinamika diskusi di DPR, tapi begitu jadi undang-undang, itu berlaku nasional. Nggak ada celita provinsi A menolak undang-undang nasional. Inilah kenapa pembangunan infrastruktur kita di era modern ini cepat banget, karena kita punya kesatuan komando, satu visi, satu eksekusi. Mari kita pakai analogi terakhir yang lebih mudah dicerna. Bayangkan Malaysia itu seperti armada rakit. Ada 13 rakit atau negara bagian yang diikat pakai tali atau konstitusi federal. Setiap rakit punya nahkoda sendiri. Mereka berlayar bareng. Kelihatannya besar dan impresif dari jauh. Tapi kalau ada badai besar datang, apa yang terjadi? Setiap nahkoda rakit rakat bakal panik menyelamatkan rakitnya sendiri. Woi, tali ini berat banget. Rakit gue kemasukan air nih. Potong ada talinya biar rakit gue selamat. Lu urus rakit lu sendiri. Itulah yang terjadi di sana.